ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang harus dunia ini mau tidak mau harus mengakui adanya kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah merupakan rangkuman kata yang nantinya akan bisa menata keadaan dunia. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara Hong wilahi jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melihat di media sosial termasuk juga di surat kabar saya pernah membaca ya. Ada sebuah berita yang atau kabar bagi saya itu hanya mutlak perkiraan. Kiraan kurang diseimbangkan dengan perjalanan jangka atau kodrating jagat jangkaning dewa ramaling pandito. Kalau menurut saya, kalau di sana mungkin ramalan atau nubuat lah. Artinya sebuah pemikiran, sebuah perkiraan, sebuah kesepakatan yang telah seolah-olah ditetapkan, menyatakan bahwasanya atau menerangkan atau mensepakati bahwa adanya El Nino, gelombang El Nino apa-apa itu, dan badai Calvin di antara ciri akan terjadinya kiamat yang sudah makin dekat ya. Sekali lagi bahwa para ilmuwan dan para ulama telah mensepakati, telah sama-sama menyatakan kemungkinan besar ya, memungkinkan bahwa ini di antara tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Adanya badai El Nino dan adanya gelombang El Nino, gelombang angin atau apa itu saya kurang memahami persis mengenai bahasa teknisnya. Lalu badai Calvin ini di antara tanda kiamat yang sudah dekat, intinya seperti itu. Saya kali ini akan menjumbuke, itu bukan salah atau bukan terlalu menurut saya menakut-nakuti, enggak. Itu juga merupakan warning di mana kita masih mau tidak mau yang namanya hidup ini, karena dulunya kita tidak hidup, tentu harus meyakini adanya yang mencipta hidup. Sekali lagi itu keterangan para ilmuwan dan para ulama itu diantaranya adalah mau tidak mau kita karena hidup mengakui adanya yang mencipta hidup. Nah, tentunya harapannya kita itu semakin meningkatkan kepercayaan adanya hal yang gaib, adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, itu kan motifnya. Di sini mentoknya pemikiran itu tentu bersandar kepada keimanan. Artinya ini merupakan rujukan yang sangat baik, yang sangat bagus bahwa ilmuwan dan ulama ini memperkirakan atau menyatakan itu bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Lalu saya akan menyampaikan sesuai jumbuke yang saya maksud atau menyesuaikan atau ya taruhlah menseimbangkan antara prediksi ilmuwan dan ulama ini yang telah mensepakati, sekali lagi telah mensepakati bahwa ini di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat adanya gelombang El Nino dan badai Calvin yang bisa mengubah suhu udara makin hari makin panas dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Saya akan memberikan keterangan bahwa sepemahaman saya bahwa para nabi, para resi, para wali dan sebagainya, lalu para orang yang telah sampai ke kasampurnan atau orang yang sudah sampai ke kasuwargan, itu pun telah menubuatkan kelak umpamanya kalau Kanjeng Nabi Muhammad bahkan muncul Imam Mahdi. Lalu kalau di Jawa kelak akan muncul Ratu Adil. Lalu kalau di agama Kristen niscaya kelak Isa akan turun kembali. Lah, mungkinkah yang saya maksud, mungkinkah Isa belum turun kembali, Ratu Adil belum muncul, Imam Mahdi itu juga belum muncul, mungkinkah akan terjadi kiamat? Nah, ini semestinya menseimbangkan. Saya kali ini menyampaikan bahwa El Nino, sekali lagi El Nino, entah itu gelombang bahasa depannya atau yang lainnya, dan badai Calvin ini di antara tanda menurut saya
akan munculnya sang pemimpin adil atau ratu adil atau Imam Mahdi. Sekali lagi, kali ini saya menseimbangkan, tidaklah itu El Nino merupakan tanda-tanda kiamat, tidaklah itu badai Calvin atau apa itu akan merupakan tanda-tanda kiamat. Namun ini di antara tanda-tanda kecenderungannya akan terjadinya munculnya Ratu Adil atau Imam Mahdi atau Isa turun kembali. Lah, mengapa saya mengatakan demikian? Sebab apapun alasannya, nubuat daripada Imam Mahdi ini juga ada, nubuat daripada Isa turun kembali juga ada, lalu jangka munculnya Ratu Adil juga ada. Sehingga manakala, sekali lagi di sini saya menekankan, manakala keyakinan saya ini, maksud saya, keyakinan saya ini, manakala Ratu Adil, ya, manakala Imam Mahdi, manakala itu Isa belum turun kembali, niscaya belum akan terjadi kiamat. Lah, El Nino dan sebagainya, pemanasan global dan sebagainya, lalu banyaknya gempa dan sebagainya, ini merupakan tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi, munculnya Ratu Adil, munculnya Isa turun kembali. Lah, lalu di sebagiannya tentu peran daripada tanah Jawa ini atau Nusantara ini adanya gerakan kegaiban dari Sang Pamong Nusantara atau Sabdo Balon yang tentunya dalam merangsak untuk menagih janji ini. Janji apa? Janji kembalinya budaya adiluhung yang harus dunia ini mau tidak mau harus mengakui adanya kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah merupakan rangkuman kata yang nantinya akan bisa menata keadaan dunia. Ya, sekali lagi, jiwa atau prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mau tidak mau seluruh agama harus mengakui, seluruh suku bangsa harus mengakui bahwa manusia tetap harus, kalau kata Pak Kiai saya, itu bertaaruf atau saling mengenal, bahwa tidak ada membawa egois sedikit pun, baik itu keyakinannya agamanya atau keyakinan yang lainnya, tidak boleh ada egois sedikit pun, ya, untuk bisa mengakui, intinya mengakui bahwasanya konsep Bhinneka Tunggal Ika ini adalah konsep yang sangat jitu untuk bisa menata dunia. Sekali lagi, konsep Bhinneka Tunggal Ika ini adalah konsep tunggal, kalau boleh saya ngomong. Boleh saya ngomong karena apa? Saya ini adalah putra-putri Praja Nusantara yang semestinya di mana bumi dipijak, ya, di situ langit dijunjung. Lah, saya menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini adalah konsep tunggal untuk bisa mewujudkan tatanan dunia baru. Lalu landasannya apa? Adalah Pancasila. Pancasila yang termaksud mungkin perlu disempurnakan. Sekali lagi, bukan merubah, ya, bukan merubah atau bahkan meninggalkan, namun Pancasila ini merupakan landasan yang tunggal, namun pula perlu disempurnakan. Kali ini saya akan menyampaikan diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, mungkin bisa jadi, bisa utuh, ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, mungkin lebih tepatnya, lebih sempurnanya adalah kemanusiaan yang seimbang dan beradab. Mengapa saya mengatakan demikian? Kata adil menurut saya tidak layak karena sifat adil itu adalah kagungannya atau hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Lalu persatuan Indonesia, sekali lagi, persatuan Indonesia mungkin bisa disempurnakan melalui kesatuan Indonesia. Sekali lagi, persatuan Indonesia bisa disempurnakan melalui kata kesatuan. Mengapa? Kalau persatu itu kan persatu. Kalau persatuan berarti kan persatu. Tapi kalau kesatuan merupakan ikatan, artinya komponennya lebih jamak, lebih banyak gitu. Lah, lalu mungkin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu mungkin sementara bisa tepat. Namun sila yang kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemungkinan bisa lebih disempurnakan dengan kata-kata kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dalam kata-kata yang demikian, mungkin kita adalah makhluk yang lebih soleh atau manusia yang lebih soleh, yang bisa empan papan lan lambe ati, di mana hak Tuhan, di mana hak manusia. Artinya kita tidak melangkahi atau tidak campur tangan dengan hak Tuhan, di mana keadilan itu yang punya hak untuk mengadili adalah Tuhan Yang Maha Esa. Namun kita seolah-olah di situ manusia akan mengadili manusia dan mengadili alamnya. Lah, menurut saya ini tidak mungkin. Lah, inilah diantaranya
saya mengatakan bahwasanya belumlah akan kiamat itu sudah dekat atau kiamat itu makin dekat. Namun saya meyakini El Nino dan badai Calvin itu adalah tanda akan munculnya Imam Mahdi atau Ratu Adil atau Isa turun kembali. Dan lalu saya meyakini pula ini diantara merangsaknya Sang Pamong Nusantara dalam nagih janji. Saya rasa demikian. Terima kasih.